Janda cantik jelita, umur 19 tahun tidak punya anak dan tak boleh menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah. Dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini ada kisah seorang janda muda. Janda yang sangat cantik jelita. Usianya tidak genap 19 tahun. Jadi belum genap 19 tahun. Artinya baru 18 tahun lebih. Menginjak 19 tahun. Dan tidak punya anak nih. Masih kinyis-kinyis. Masih luar biasa, cantik jelita. Tetapi sayangnya tidak boleh menikah lagi. Siapakah dia? Dia adalah Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yang artinya, An-nabiyyu awla bil mu'minina, bermula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awla yaitu lebih utama, bil mu'minina kepada orang-orang mukmin, min anfusihim daripada diri-diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan bermula istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummahatuhum yaitu ibu-ibunya mereka, ibundanya mereka. Artinya setiap istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkedudukan menjadi ummahatul mukminin. Artinya ummahatul mukminin adalah ibunya orang-orang yang beriman. Karena menjadi ibunya orang-orang yang beriman, maka nih, walaupun jandanya Rasulullah SAW masih sangat muda belia, bahkan sangat cantik jelita seperti Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, yang tatkala ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, usia beliau baru menginjak 19 tahun, artinya 18 tahun lebih, berjalan 19 tahun, masih cantik jelita. Lah inilah sebagai istri Rasulullah SAW ternyata tidak mudah. Walaupun dia menjadi janda masih muda, yang mohon maaf nih, hasrat pasti kan digoda. Ada ujian dari Allah Azza wa Jalla, tetapi beliau sabar. Menjadi ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Sayyidah Aisyah adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala dipinang oleh Rasulullah SAW, beliau usia 6 tahun. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah, beliau usia 9 tahun. Tis'u sanawatin, 9 tahun. Beliau hidup dengan Rasulullah SAW kurang lebih 9 tahun. 9 tambah 9 berarti kan 18 tahun. Para ulama ahli tarikh, yaitu para ulama ahli sejarah, menulis Asyad as-sayyidatu Aisyatu ummul mu'minina radhiyallahu anha ma'a zawjiha Rasulullah SAW tis'u sanawatin. Hidup oleh Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bersama Rasulullah SAW selama 9 tahun. Haitsu innahu mata anha wa laha min al-umri 18 sanatan. Dan dia tatkala ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah baru berusia 18 tahun, artinya 18 tahun berjalan menginjak 19 tahun. Faqad khatabaha Rasulullah SAW fi Makkah al-Mukarramah wa kanat tablughu min al-umri 6 sanawatin wa tazawwajaha wa dakhala biha fil Madinatil Munawwarah wa hiya bintu 9 sanawatin.
Wa asyat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 48 sanatan. Dan Sayyidah Aisyah nih menjanda tatkala usia 18 tahun menginjak 19 tahun, menjanda selama kurang lebih 48 tahun. Coba bayangkan, 48 tahun beliau menjanda. Ini kalau bukan wanita-wanita yang pilihan akan sulit. Dan inilah maksud dari konten video ini dibuat, agar menjadi teladan. Kalau teladannya setiap orang-orang yang beriman, khususnya adalah wanita-wanita muslimah di akhir zaman, teladannya adalah para istrinya Rasulullah Ummahatul Mukminin, maka menjadi wanita-wanita yang solihah, yang luar biasa. Wa tuwfiyat fi syahr Ramadan, dan Sayyidah Aisyah itu wafat di dalam bulan Ramadan, minal ami ats-tsamin, dari tahun yang ke-8 wal khamsina, dan 50 hijrati. Jadi pada tahun 58 Hijriah. Coba kita renungkan ini. Sayyidah Aisyah, seorang wanita yang cantik jelita, tatkala usia 19 tahun sudah menjanda. Menjanda kurang lebih 48 tahun, menahan hasrat, menahan nafsu, menahan segala-galanya. Dan Sayyidah Aisyah itu setiap saat tatkala hidup bersama Rasulullah SAW, beliau juga sehari makan sehari tidak, sehari makan sehari tidak. Kamarnya Sayyidah Aisyah itu tidak besar, tidak ada kasurnya, tidak ada lemarinya, tidak ada macam-macam, nggak ada. Jadi kamarnya kecil, hanya ada tikar, hanya ada bantal. Coba bayangkan. Kemudian beliau juga masak, mencuci, mencari kayu. Beliau juga menumbuk gantung. Beliau juga mengerjakan segalanya. Nah, coba wanita zaman sekarang nih. Ya sudah ada magicom. Kalau mau masak ada magicom, ada magic chair. Kemudian ada kulkas. Airnya keran tinggal memutar. Kemudian segalanya sudah terpenuhi. Tetapi Masya Allah, masih kurang qanaah, kurang terima, kurang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah, jika kita mengaku sebagai muslimah yang sejati, maka tirulah kehidupan istri-istri Rasulullah SAW. Walaupun mereka ini menjadi istrinya seorang nabi besar, tetapi mereka juga sehari makan sehari tidak. Coba bayangkan, istri mana zaman sekarang ini yang mau sehari makan sehari tidak? Lawang terlambat makan sedikit aja udah ngomel-ngomel, kurang sehat, kurang macam-macam nih pokoknya. Masya Allah. Oleh sebab itu sekali lagi, wahai saudaraku kaum muslimah yang ada di Nusantara, ini kita harus menjadikan teladan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, yang selamat, bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.